Selamat pagi, Oktober 24. Kini kita kedatangan sebuah rakitan inverter yang gagal dari Kediri. Kita coba akan servis. Kenapa rakitan inverter ini tidak sesuai harapan waktu dirakit di sana? Tegangannya hanya separuh dari 220 volt. Sudah kita konseling dari jarak jauh, namun belum ketemu juga sumbernya. Setelah kita unboxing dalam kondisi terpisah-pisah ini, kita teliti awal tahap 1 kita teliti pemasangan resistor. Jika resistor dipasang seluruhnya sudah benar, kemudian kita akan periksa jalur-jalur PCB-nya. Apakah solderannya sudah menempel semua, ataukah ada jalur dempet, atau ada yang lepas. Saya temukan di sini jalur feedback kemungkinan nggak nempel, jadi saya kerik-kerik dan saya balurin dengan timah agar menempel dan kuat. Kalau ini yang ditambah timah memang jalurnya harus besar dari power MOSFET. Langkah pertama kita akan berikan timah pada PCB yang saya kupas. Kita siapkan kabel-kabelnya. Ini kuning sama kabel trapo, tidak butuh pembeda. Ini kabel plus minus coklat dan warna biru. Untuk trapo kesini ya. Ini trapo bisa multi 12 volt atau 14 volt. 12 volt atau 24 volt. Untuk uji coba inverter yang baru dirakit atau yang servis, agar fleksibel tegangannya. Tinggal pilih saja. Jika ambil CT yang ke kiri ini akan mendapatkan 7 volt untuk sistem satu aki. Jika ujung dengan ujung ini 14 volt untuk sistem 24 volt, yaitu 2 aki. Nah, controller 220 volt ini sudah kontrol tegangan sudah kita siapkan. Lampu juga sudah kita sediakan. Kita akan siapkan solder untuk menyolder kekurangan yang timah jalur bawah dan kemudian menyambung kabel-kabel ini. Nah, sekarang sudah siap kabel-kabelnya, terhubung semua ke trafo, ke VCC, ke aki. Tahap pertama pengetesan ini diberikan setrum 12 volt. Kita main yang rendah dulu tanpa heatsink ya, supaya nanti kita raba ini panas atau enggak. Jika ada yang tidak normal, setengah shot atau shot dia akan panas. Dan kita pasang tanpa EGS 002. Di sini sudah kita siapkan juga EGS 002, ada 2 macam. Untuk pengetesan awal, jika inverter ini masih bermasalah, misalnya di MOSFET-nya ada yang terbakar, kita belum ketahui, kita gunakan EGS 002 tipe yang ada totemnya, artinya ada kopel sebagai penghubung agar arus yang dari MOSFET terbakar ini tidak merembet ke jalur soket EGS 002. Ini yang tanpa totem, jadi kalau ada arus DC dari sini short ke soket EGS 002, maka chipsetnya ini akan terbakar.
karena tipe kit yang ini inverter ini tidak ada totemnya. Totem itu adalah buffer atau driver penghubung dari sinyal osilator EGS 002 supaya tidak adanya sekat pembatas, supaya tidak merusak EGS 002. Karena ini rangkaiannya sederhana, PCB-nya kecil ya. Tapi jika dirakit normal, padnya juga bagus, bisa diandalkan juga untuk beban satu rumah. Tapi harus MOSFET yang besar. Ini 3205 MOSFET kecil. Ini hanya dapat 300-400 watt di trafo yang besar. Jika pakai MOSFET besar 8 pieces itu bisa 1500 watt dengan trafo 2 kPa. Ini trafonya 700 kPa. Agak besar tapi loyo ya. Yang bagus itu bekas UPS APC, itu benar-benar murni. Daya outputnya sangat besar. Atau kalau rakitan trafo toroid, trafo kotak juga yang inti besinya panjang, yang ampernya besar, itu juga kuat. Itu daya besar. Oke, kita akan uji. Selanjutnya kita akan uji. Ini sudah disordel ya di bagian yang tadi. Kita akan uji. Oh ya, sebelum menguji kita menggunakan sekring otomatis, sekring DC 3 ampere. Jika kita hubungkan ke listrik DC, ada terjadi short, maka ini akan putus otomatis ke atas. Fuse-nya keluar ke atas, artinya putus. Terus kita tinggal tekan lagi untuk menghubungkan. Ini sangat praktis. Fuse sekring otomatis ini bisa dipakai terus menerus, anti putus. Seperti MCB, putus hanya turun, jeglek. Oke, kita akan tes. Kita berikan listrik tanpa EGS 002. Kita mengecek MOSFET-nya, apakah terjadi short atau tidak, panas atau tidak. Kita lanjut, kita pasang. Sudah terhubung kita dengan pengaman sekring 3 ampere. Sudah diberi arus listrik. Kita nyalakan switchnya. Nah, settingan untuk EGS 002 sebelum IC regulator adalah 13 volt sesuai, agar di sini turunnya 12 lebih stabil. Jadi 13, 12, kemudian 5 volt. Diturunkan lagi 5 volt dan 12 volt oleh IC 7812 dan 7805. Sekring ini tidak berfungsi kalau untuk tes, karena ini besar sekali, 40 berarti 80 ampere. Kalau untuk tes awal dia nggak bakal turun atau putus jika terjadi kesalahan. Sekring ini berfungsi jika rangkaian sudah normal, dipakai beban harian 400-500 watt. Dia bisa kemungkinan sebagai pengaman jika terjadi short. Nah, kita akan periksa setelah terhubung listrik. Ada strumnya, kita berikan strum tanpa EGS ya. Artinya MOSFET ini standby. Apakah dia panas atau tidak? 1, 2, 3, MOSFET 4 oke, MOSFET 5, MOSFET 6, 7, 8. Nah, MOSFET ini tidak ada yang panas. Artinya MOSFET ini dalam keadaan normal. Bisa jadi kemungkinan kemarin dari penggunanya yang merakit, kemungkinan sudah terjadi short, sudah diganti MOSFET.
akhirnya diganti walaupun EGS 002 nya normal, akhirnya merembet ke sini, akhirnya kondisinya setengah rusak kemungkinan ya. Kemudian dia membelikan lagi satu lagi, tetap tidak normal karena kemungkinan lagi ini bisa aja rusak lagi dari merembetnya MOSFET yang sebelumnya terpasang rusak. Jika sudah normal, MOSFET tidak panas, kita akan berikan EGS 002. Tapi jangan menggunakan EGS 002 yang ini. Kita gunakan yang ada totemnya. Oke, kita akan matikan dulu. Sekarang sudah kita pasang EGS 002 totem. Sekaligus coba tes lampu ya. Kita berikan EGS 02, kita pasang indikator, voltmeter, lampu LED. Siap, kita coba nyalakan. Mati lagi. Coba nyalakan lagi. Tegangan 164. Protek ya, tegangan 164 dia akan protek karena terlalu rendah. Kita pegang MOSFET-nya hangat sedikit. Nah, kita akan putar trimpot ini ke kanan supaya tegangannya mendekati 220 volt, tidak di bawah low agar tidak mati sendiri, tidak dalam koridor auto protect, dalam batasan auto protect. Putar trimpot ke kanan. Kemudian kita nyalakan kembali, monitor lagi tegangannya berapa. Oh, tidak nyala. Sekringnya keluar, turun. Kita tekan sekringnya. Nah, sudah nyala. Itulah fungsinya sekring 3 ampere ya untuk uji coba. Sangat penting sekali untuk melindungi MOSFET pada saat percobaan awal. Nah, nyalakan 179. Mati lagi. Berarti ini ada terjadi ketidakseimbangan. Artinya ada MOSFET yang tidak normal. Ini baru dugaan ya. Karena masih 179, masih di bawah batas. Kita akan coba naikkan pakai tangan saja sampai tegangannya mendekati 220. Kita naikkan dulu switchnya. Oh, masih panas. Sekring ini kalau masih panas belum mau di on. Nah, sudah on. Dia butuh berapa detik ya. On kan lagi. 188 naik. Nah, jika terjadi short maka fuse-nya turun. Kemungkinan ini ada MOSFET yang kurang baik.
MOSFET yang short. Sederhananya kita akan cabut MOSFET ini, biarkan posisi 4 saja yang bekerja, supaya kita temukan MOSFET yang paling normal. Itu yang kita pasang. Kita sisihkan MOSFET yang kurang baik, mungkin yang setengah rusak. Jadi ada yang setengah rusak, belum rusak tapi belum rusak total ya, tapi dia sudah ada short. Coba kita akan buka dulu dengan menggunakan solder. Kita akan lepas MOSFET-nya, karena walaupun tegangannya udah 188 di atas ambang batas, artinya tidak protek. 188 tuh EGS nya tidak protek, harusnya dia nyala stabil, cuma masalah settingan di sini potensio. Jadi penyebabnya ini adalah MOSFET yang rusak. Ada sebagian MOSFET yang rusak. Oke, kita akan bongkar. Kita bongkar, ternyata MOSFET-nya bagus semua. EGS 002-nya pun bagus. Ini ada 2 ya, 1 cadangan. Ternyata bagus semua. Akhirnya saya mengganti PCB. Saya rakit baru, memberikan garansi kepada orang lain agar bisa menggunakan inverter rakitan ini. Kemungkinan saya akan teliti, jika nanti ada waktu saya akan teliti, karena sudah dicek komponennya benar, solderannya juga nggak masalah. Tapi di PCB ini jika dites nyala sampai 200 volt, tapi MOSFET-nya panas sekali, panas yang nomor sebelah kiri. Terus kemudian sekringnya saya lepas, jadi tanpa sekring saya langsungkan, saya paksa dia panas sampai akhirnya meledak. 2 MOSFET meledak, 1, 2. Ini kelihatan kan, MOSFET meletus, nggak kelihatan ya. Lagi MOSFET terbelah 2 lagi, siji loro telu ya, ada 3 MOSFET yang rusak. Nah, nomor yang kanan nggak masalah, nggak rusak. Emang sengaja saya rusakin, tujuannya mencari masalah, di mana masalahnya. Ternyata dikit ini bisa sampai 200 volt, tapi tidak stabil, tidak balance. EGS oke, MOSFET pun oke, nggak masalah. Ini ada keanehan. Memang kita tanpa induktor ya. Biasanya tanpa induktor kalaupun rakitannya normal tidak masalah, itu oke aja. Cuma masalah induktor itu untuk standby di arus standby. Artinya daya standby yang di arus itu ada menjadi terhitung daya standby-nya berapa. Biasanya 10 watt, 7 watt. Jika pakai induktor maka akan menurun, misalnya arusnya 1 ampere menjadi setengah ampere, menjadi 5 watt standby-nya, separuhnya. Oke, kita abaikan induktor. Sini sudah ketemu masalahnya, ada di PCB, di rakitan yang ini, di PCB rakitan inverter yang ini nih, yang hijau. Ini saya ganti PCB yang hijau tua. Apakah mungkin kendala di jalur-jalur yang retak sehingga dia tidak stabil? Pincang ya. Pincang itu artinya berat di sebelah kiri, sementara yang kanan tidak masalah, tidak panas.
Oke, selesai perbaikan ini karena kita sudah tes tadi normal, di rakitan yang baru normal, tegangan 13 untuk regulator inputnya 13, tegangan out 221 volt, bola LED menyala, posisi sekring fuse 3 ampere masih oke. Nah tadi jika ada masalah MOSFET panas, ini selalu turun di rangkaian yang ini, yang gak stabil ini. Tapi tidak meledak, karena apa? Dibatasi 3 ampere. Dia akan turun lebih dulu, protect. Tapi jika dilangsungkan panas, semakin tinggi akan meledak seperti ini. Nah, makanya kalau tester untuk rakitan awal lebih baik menggunakan fuse 3 ampere. Dan jika uji coba ada MOSFET yang rusak, kita lebih baik menggunakan totem EGS 002 yang ada totemnya. Kecuali jika kita pastikan MOSFET-nya bagus semua, kita bisa langsungkan EGS 002 yang biasa. Ini stabil 220, bolham sudah nyala. Kita coba kipas angin. Kita coba nyalakan kipas angin. Oh, ini di lantai 3, ditemani sebuah sepeda motor trail 2 tak. Nah, ini lampu-lampu kafe. Saya di lantai 3, dilengkapi dengan bor duduk, PLTS di luar sana. Nah, berbaris. Rumah saya di belakang sana, 13 meter dari toko. Jadi toko ini adalah base camp, workshop, laboratorium untuk kiriman inverter ke seluruh Indonesia. Jika mengalami gagal rakit, boleh kembali, tukar baru, gratis. Tapi kalau bisa berusaha dulu mencari solusinya. Kita akan jawab terus dalam diskusi chat di Tokopedia. Dan mohon maaf jika slow respon, karena saya Senin sampai Jumat bekerja, pulangnya malam jam 7 malam di sebuah perusahaan otomotif di Jakarta Utara. Sabtu Minggu saya berkegiatan di toko berbagai macam barang, menjual berbagai macam barang dan berbagai macam jasa layanan. Kita ada workshopnya. Kita tes kipas angin kecil ya, karena ini masih kita pasang 4 MOSFET saja, biar nanti pemiliknya yang melanjutkan masang 8 MOSFET. Garansi kembali. Ini nanti bisa diperbaiki lagi sama saya kalau ada waktu. Bisa diolah lagi. Oke, sekian, terima kasih atas perhatiannya. Dan saya akan segera kembalikan paket ini ke pemiliknya di Jawa Timur. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel saya.